Shalom semuanya, Liga Doa mempersembahkan 10 prinsip hidup dari Alkitab untuk menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Ulangan 8 ayat 3b tertulis, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bagi umat Kristen, Alkitab adalah buku terpenting yang pernah ada di muka bumi ini. Pengarangnya adalah Tuhan sendiri, melalui Roh Kudus yang mengilhami para penulis Alkitab dalam menulis tulisannya. Selain berisi janji-janji Tuhan, rencana keselamatan untuk kita, aturan-aturan Tuhan, dalam Alkitab juga terdapat prinsip-prinsip hidup yang dapat mendatangkan berkat bagi yang menjalaninya. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini butuh panduan yang terbaik agar kita bisa terhindar dari kekacauan hidup. Dan panduan berupa prinsip-prinsip di kehidupan ini ada di dalam Alkitab. Berikut adalah 10 prinsip hidup dari Alkitab untuk menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Prinsip 1. Milikilah mental seorang pemenang. Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus memiliki kepercayaan diri sebagai anak Tuhan, bahwa kita mampu menghadapi segala masalah dan tantangan hidup, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan untuk kita. Ubah kata-kata kita menjadi kata-kata seorang pemenang. Ya, saya bisa, saya mampu. Singkirkan segala intimidasi iblis yang berusaha memberikan kita roh ketakutan. Maka dari itu, kita harus mulai berusaha sebaik mungkin. Kalau kita ada gagal pun, seorang pemenang akan bangkit lagi untuk berjuang dan tidak akan terpuruk. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Prinsip 2. Jangan lupa untuk mau mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Amsal 19 ayat 8 tertulis, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Ini berbicara mengenai gambar diri yang baik, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jangan kita membenci diri kita atau melakukan hal-hal yang dapat menyakiti diri kita. Kita harus menyayangi dan menerima diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena kita ini buatan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi diri kita juga. Bahkan untuk bisa mengasihi orang lain, kita harus memulainya dengan mengasihi diri kita terlebih dahulu. Seperti kata Tuhan Yesus dalam hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita seperti cara kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai sayang dan jangan pernah lupa untuk mencintai diri kita. Amin. Prinsip 3. Pilihlah teman dengan bijaksana. Amsal 18 ayat 24 tertulis, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Alkitab sudah memberitahu kita bahwa ada orang-orang yang sudah kita anggap teman bisa mengkhianati kita atau mendatangkan celaka. Sebaliknya ada teman yang benar-benar teman, bahkan melebihi saudara. Hikmat dan kebijaksanaan benar-benar harus kita miliki. Meskipun kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, baik orang jahat maupun orang baik, tetapi kita pun harus teliti dalam berhubungan dengan teman, agar kita bisa tahu apakah dia termasuk teman yang baik atau yang jahat. Jika dia termasuk teman yang jahat, kita harus waspada dengan menjaga jarak. Ingatlah selalu, jika teman itu sampai mencelakakan kita, dia sendiri yang akan mendapat balasannya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengasihi teman, kita juga harus berusaha mencegah dia untuk tidak berbuat jahat kepada kita, dengan cara menjaga jarak untuk sementara waktu, sampai niat jahat itu menghilang. Sebaliknya, kepada teman yang baik, kita harus menjalin hubungan kasih dengan dia selama mungkin, karena pertemanan ini merupakan sesuatu yang berharga. Amin. Prinsip 4. Bandingkan diri kita di masa lalu dengan diri kita yang sekarang. Ulangan 8 ayat 2
tertulis, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Kita lebih baik membandingkan kehidupan diri sendiri di masa lalu dengan masa sekarang daripada membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Selain mencegah rasa iri hati, kita juga dapat memperoleh rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita pasti akan selalu menemukan progres kemajuan yang positif ketika kita ingat-ingat masa lalu dengan melihat diri kita sekarang. Segala kesusahan atau proses yang telah kita lewati itu tidak akan pernah sia-sia, meskipun mungkin dulu terasa enak secara materi. Tetapi diri kita yang sekarang pasti lebih dewasa secara rohani atau pemikiran dibandingkan diri kita di masa lalu. Dan ingatlah bahwa selama kita masih bernafas, Tuhan masih belum selesai bekerja untuk kita. Rencana yang ada pada Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan di masa depan. Jadi teruslah berusaha tetap di jalan Tuhan dan tidak melihat kepada orang lain, karena sesungguhnya rencana Tuhan untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Amin. Prinsip 5. Jangan menghakimi orang sebelum introspeksi diri. Matius 7 ayat 1 tertulis, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan mengkritik orang sebelum melihat diri sendiri." Seperti yang Tuhan Yesus ucapkan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Selain bisa menimbulkan keributan, kita juga dapat menyakiti hati orang ketika kita menghakimi atau mengkritiknya. Orang pun bisa dendam dan bisa membalas dengan balik menghakimi atau mengkritik kita. Lalu Tuhan Yesus memberikan solusinya untuk kita dengan berkata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ini artinya sebelum menghakimi atau mengkritik orang, kita harus terlebih dahulu untuk merapihkan hidup kita. Apakah kita sudah benar hidupnya? Apakah kita sudah berusaha melakukan dengan sebaik mungkin? Dan lain-lain. Kalau jawabannya belum, jangan dulu mengkritik atau menghakimi, tetapi mulailah merapikan hidup kita dulu dan berusaha untuk menjadi orang yang benar. Amin. Prinsip 6. Mengejar apa yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Markus 3 ayat 35 tertulis, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kehendak Tuhan atas hidup kita adalah hal yang terbaik untuk jalan hidup kita, karena Tuhan pastinya sudah memberikan kita kemampuan yang lebih untuk melaksanakan kehendak Tuhan yang bisa membuat kita terlihat cakap atau berbakat di mata orang lain. Tetapi yang paling bisa dirasakan adalah kita merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera ketika kita sedang menjalani kehendak Tuhan. Mengejar atau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita benar-benar penting, karena bukan saja dapat memberikan kebahagiaan, tetapi bisa membuat hidup kita bermakna. Rasa bahagia mungkin bisa hilang ketika sedang menghadapi masalah, tetapi kehidupan yang bermakna itu akan abadi. Tuhan Yesus sendiri bahkan berkata bahwa siapa-siapa yang menjalankan kehendak Tuhan adalah saudara Tuhan laki-laki dan saudara Tuhan perempuan. Daud pun kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul disebut orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Oleh karena itu, marilah kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Setiap orang beda-beda, kita harus mengejar apa yang benar-benar milik kita. Amin. Prinsip 7. Berkatalah jujur, jangan berbohong kepada orang lain. Zakaria 8 ayat 16 tertulis, "Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu." Dengan jelas, pada ayat ini, bahwa kita harus selalu berkata jujur atau jangan berbohong. Karena berbohong, selain melanggar aturan-aturan Tuhan, juga dapat menimbulkan masalah-masalah lain, yang akhirnya membuat kita pusing sendiri. Lebih baik kita selalu berbicara jujur
entah secara belak-belakan, apa secara halus. Lebih baik kita omong jujur, walaupun tidak semuanya kita katakan, daripada ada ucapan bohong. Amin. Prinsip 8. Belajar menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Yakobus 1 ayat 19 tertulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk berdengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Selain untuk mengasihi orang, menjadi pendengar yang baik juga merupakan bentuk rendah hati kita sebagai manusia. Ketika sedang berbicara kepada orang, kita harus menganggap orang lain memiliki pengetahuan yang mungkin kita belum mengetahuinya. Selain orang itu akan senang kepada kita, maka kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru. Amin. Prinsip 9. Berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Amsal 15 ayat 28 tertulis, "Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat." Karena kita akan mempertanggungjawabkan untuk segala jawaban yang kita beri atau ucapan yang kita kasih. Maka kita harus selalu hati-hati sebelum berbicara atau menyampaikan sesuatu. Jangan sampai ucapan kita ada yang salah, sehingga dapat menjadi bumerang bagi kita. Berpikir dulu sebelum berbicara. Juga dapat memperjelas apa yang kita sampaikan, sehingga orang-orang pun dapat mengerti dan menghargainya. Juga untuk apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, semakin kita memikirkan sebelum memberikan jawaban, semakin akan jelas. Jadi mulailah kita memikirkan terlebih dahulu, atau menimbang-nimbang sebelum memberikan jawaban seperti orang benar pada ayat tadi. Amin. Prinsip hidup 10. Peduli dan menjaga lingkungan hidup. Kejadian 2 ayat 15 tertulis, "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu." Kita harus menjaga dan merawat lingkungan hidup di mana kita berada, karena sejak semula adalah tugas kita sebagai manusia untuk memeliharanya. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik dunia ini, maka kita harus menjaganya atau tidak merusak segala ciptaan Tuhan sebagai bentuk kita menghargai dan mengasihi Tuhan. Amin. Sebagai penutup, biarlah prinsip-prinsip ini selalu ada di dalam hati kita dan menjadi dasar dalam kita bertindak, sehingga lama-kelamaan orang lain akan menilai kita sebagai anak Tuhan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.